Baik. Susah masuk, susah banget. Susah banget. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, taufik serta hidayah. Ya, tentunya bisa berkumpul kembali di malam Sabtu ini ya, sebagai upaya kita untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita ya, tentunya sebagai salah satu niat kita untuk menjalankan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah mudahkan ya kita bisa berkumpul di sini ya, tentunya di pembahasan kitab Syafi'i atau mungkin nanti di rangkuman dari masalah per huruf ya. Baik, alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di tengah-tengah kita dan sudah ada teman-teman semua bergabung. Insyaallah kita langsung serahkan kepada Ustadz Rudini. Tafadhal Ustadz. Baik, bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'da. Alhamdulillah, ini yang bergabung duluan ini pasukan-pasukan dari Jambi, ini spesial kayaknya kelas Jambi ini ya. Yang lain-lain belum pada bergabung ya, Masya Allah semangatnya luar biasa. Bu Bu Yeti, Bu Samini, Bu Eni, Bu Sartina, Bu Megawati, Bu Yesi sama Bu Rita Rahayu. Beberapa hari Bu Rita Rahayu tidak hadir ya, saya merasa kangen ya. Kemana Bu Rita nggak ada hadir dua kali pertemuan kalau tidak salah. Mungkin lagi Iya, sakit Ustaz. atau apa. Enggak, Saya, pas ada kegiatan, Ustaz. iya, Kagak saya mandi tanya-tanya. lagi. Saya tanya-tanya tuh ke teman-teman, bagaimana Bu Rita lagi sakit atau bagaimana? Bu Isi jawab enggak kok, kemarin kita ketemu. Iya, jadi gitu ya. Mohon maaf teman-teman ya, ibu-ibu, bapak. Jadi ketika sering hadir terus gak hadir itu ada kerinduan yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Jadi eh, Syukran, Ustaz. bukan berarti ini ya. Saya tuh saya sayang kepada teman-teman yang belajar gitu. Kedekatan saya dengan teman-teman itu yang mudah-mudahan ini menjadi ikatan yang Allah ridhai, yang nanti sebagaimana Allah katakan melalui Nabi SAW, yaitu ya seorang yang bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka Allah akan berikan naungan nanti di hari akhir. Nah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah saya dan antum semua ya, bertemu nanti karena Allah dan berpisah karena Allah, dan tentunya nanti mendapatkan surganya atau naungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ya, kalau ada satu yang tidak hadir ya, itu saya merasa ini apa, kehilangan. Jadi kayak misalnya nggak hadir, kemana nih gitu, selalu bertanya gitu. Ya, jadi mudah-mudahan eh, jadi wasilah nanti juga bisa bermain-main, salam, bisa bermain-main ke Jambi ya, bisa silaturahmi ke Jambi. Saya selalu berdoa ya Allah, mudah-mudahan nanti ketika saya sudah ada di Bandung gitu ya, ada rezeki, ada usia bisa main ke Jambi gitu. Ya tidak lama-lama, mungkin 2 hari 3 hari di sana, ngisi kajian daurah Al-Quran, nah, baru balik lagi ke Bandung gitu. Ya, keinginan besar ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa kita kunjungi teman-teman yang Jambi nanti, mungkin bersama Pak Henry atau siapa yang lagi kosong, yang tidak ada pekerjaan, bukan tidak pekerjaan ya, yang mungkin lagi tidak ada kerjaan. Baik, alhamdulillah teman-teman, kita sedikit murojaah tentang sifatul huruf ya. Sebelum kita mulai ya belajar sedikit ya, mungkin 5 sampai 6 menit. Eh, Kemarin kita sudah belajar sampai huruf, ada yang saya ingat sampai Huruf H, Ustaz. huruf kha, benar huruf kha. Ya. Baik.
Sebelum ke huruf dal, zal, ro dengan zai, 4 huruf, mudah-mudahan bisa 4 huruf malam ini. Ya, saya sampaikan kita merojah dulu bagaimana sifatul huruf. Ya, sifatul huruf itu ada dua. Ya, sekali lagi sifatul huruf itu ada 2 sifat. Ya, bukan sifat yang bisa dibagi sama tidak bisa bisa yang dilawan sama tidak dilawan. Ya, tidak mempunyai, bukan. Jadi sifat itu ada 2. Yang pertama namanya sifat lazimah atau sifat asli daripada huruf tersebut. Yang kedua namanya sifat aridoh atau sifat dia yang mana yang ada yang mengikutinya atau penyebabnya. Ya, misal begini. Sifat lazimah itu, sifat wajibnya itu atau sifat lazimnya huruf itu yang tidak bisa digugat, ya, yaitu ada 2, yaitu apa? Sifat yang bisa atau yang memiliki lawan dan sifat yang tidak memiliki lawan yang kita pelajari saat ini. Itu namanya sifat apa? Sifat lazimah. Ya, sifat lazimah itu adalah sifat wajibnya bagi huruf huruf tersebut, ya. Yang pasti menyertai huruf tersebut. Kayak misalnya huruf nun. Nun itu dasar sifatnya ada dia tawassut, misalnya dia jahar, misalnya dia tawassut, sifatnya dia istifal, dia infitah, misalnya seperti itu. Dan dia juga apa? Gunnah misalnya kayak gitu. Jadi dia memiliki sifat lazimah, memiliki sifat asli dulu, ya, yang mana sifat-sifat ini disebut dengan apa? Ya, sifat yang memiliki lawan dengan sifat yang tidak memiliki lawan. Kemarin sudah kita bahas, ya. Sifat memiliki lawan itu ada hamus, jahl dan sebagainya. Yang sifat yang memiliki lawan ada qalqalah, sofir dan sebagainya. Ya. Terus apa? Sifat aridoh yang mana, Ustaz? Sifat aridoh adalah sifat yang menyertai atau sifat yang misalnya ada sebabnya dia atau cara pengucapan yang tidak pasti. Misalnya sukun, saktah, iqlab, ikhfa, idgham itu namanya sifat aridoh, ya. Sifat apa? Aridoh. Sekali lagi, apa? Sukun, terus saktah, apa lagi tadi? Ya, izhar, idgham, iqlab, ikhfa, tafsir sebagai tarqiq itu namanya sifat aridoh. Dia bisa saja, misalnya sukun itu bisa dibaca tebal, misalnya seperti nun sukun bertemu dengan huruf isti'la, misalnya huruf eh qaf misalnya. Misalnya nunnya jadi tebal, minqo, atau misalnya bertemu dengan huruf sod, au so misalnya, dia nun jadi tebal. Maka ini namanya sifat apa? Sifat aridoh. Terus apa lagi? Misalnya sifat harokat. Ya, harokatnya bisa jadi dibaca tebal karena ada sebabnya. Misalnya harokat fathah, ya, huruf isti'la. Ro, misalnya tebal. Go, jadi tebal. Ya, makanya saya sampaikan, ya, yang itu disebut dengan sifat apa? Aridoh. Jadi bisa berubah dia. Ya, sifat palsu misalnya. Aridoh itu palsu aslinya. Dia apa? Pengucapan yang tidak pasti. Maksudnya dia mengikuti huruf-huruf tersebut. Ya, misalnya tadi saya bilang itu ada kasr, ada harokat, sukun dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini paham teman-teman? Karena udah saya sampaikan ini kalau nggak salah. Ya, karena ini hanya merujuk saja, ya. Yang kita akan fokuskan ke selanjutnya. Ya, saya sampaikan apa? Saya sampaikan apa tadi? Ya, jadi sifat arido dan sifat apa? Sifat arido dan sifat Lazimah. 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 Baik. Arido sifat apa? Arido itu dicatat belum? Arido itu sifat apa? Sifat yang bisa berubah-ubah sesuai dengan keadaannya. Jadi sifat arido seperti itu. Sifat lazimah itu sifat yang memang sudah ada pada dirinya, ya, dasarnya seperti itu. Jadi dia tidak bisa berubah. Nah, baik teman-teman, kita mulai dari huruf dal. Huruf dal. Mudah-mudahan 4 huruf kita bisa baca 4 huruf, ya. Sedikit-sedikit teman-teman, ya. Jadi bagi yang tidak hadir, ya, misalnya dapatnya di
yang terakhir ya nggak apa-apa ya. Jadi kita sekarang belajar 4 huruf, insya Allah 4 huruf, 4 huruf. Kalaupun bisa 4 huruf ya, kalaupun tidak bisa ya lebih kurang lagi. Kalau dulu anak sehari sehuruf, nah, ya nggak boleh lebih. Sehari sehuruf, sehari sehuruf, sehari sehuruf. Jadi pas 30 hari itu selesai dengan paten ya. Jadi ya karena karang sistem kebut semalam ya SKS. Jadi ya. Kalau ini bukan SKS Pak Henry ya, sistem kebut sejam ini. Jadi sejam, sejam 4 huruf, 4 huruf. Ya, Masya Allah. Apalagi kalau ada daurah tuh. Ada daurah 30 huruf beres ya. Setengah hari ya. Dengan sifat-sifatnya, dengan makhrajnya. Wah, itu pulang-pulang langsung mumet. Nggak mau belajar tajwid lagi. Berat gitu. Lagi ibu-ibu ya. Bapak-bapak gitu. Baik, makhraj dal. Ya, makhraj dal ya. Bagaimana makhraj dal? Ya, ujung lidah ini atau ujung punggung lidah itu dia kemana? Dia mengarah atau bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Jadi di antara ini gigi seri atas nih, pangkal. Nah, di antara gusi dan gigi, ya. Da, da, da. Kelihatan nggak? Da, da. Kalau terlalu dalam maka dia mengambil hak yang lain. Misalnya da, da. Ini salah. Da. Bedakan antara da. Ya. Beda antara da dengan da. Paham? Ada perbedaan tidak? Perbedaan suaranya ada. Baik. Ada. Nah, jadi dal itu di mana? Ya, di antara gigi seri dan gusi. Tepatnya dia di pangkal gigi seri atas. Ya, itu huruf dal. Daliluha dan dalil huruf dal. Nah, dalil itu watta wa dal. Ta wa dal wa ta ya. Jadi huruf dal ya, huruf huruf ta, huruf dal, huruf ta itu apa? Saya ulangi, watta wa dal wa ta min huwa min ulya thanaya. Maksudnya apa? Dia ya, itu huruf dal ini min ulya thanaya ya. Jadi di atas gigi seri, di pangkal gigi seri atas maksudnya. Ulya thanaya artinya di gigi seri bagian atas yang pangkalnya ya. Alhamdulillah. Lagi sini lagi kerja hadir. Lagi banyak tebu di masjid. Jadi yang kerja. Jadi di sini itu yang kerja itu bukan tukang, tapi ketua takmir. Jadi ketua DKM-nya yang kerja, ketua DKM, sekretaris bendahara itu yang kerja. Karena ketua DKM-nya itu tukang hadirin. Jadi sekretaris terus bendaharanya itu dia ini mandor PU. Jadi di arsiteknya PU. Jadi di sini lagi bikin TPQ ini. Yang bikin arsiteknya orang PU, yang ngerjakannya marbotnya. Jadi keren banget. Jadi nggak butuh tukang yang lain gitu. Jadi DKM-nya adalah marbotnya adalah ini, adalah tukang. Baik, kita mulai ya. Jadi saya bilang atau dalil huruf ta itu huruf dal itu wa ta wa dal wa ta minhu wa min ulya thanaya. Jadi huruf ta, huruf dal, huruf ta itu minhu wa min ulya thanaya. Dia berada di pangkal gigi seri bagian atas. Nah, sifatuha dan sifatnya ya, sifat huruf dal apa saja ya. Yang pertama, dia sifatnya adalah jahrun atau jahr. Ya, jelasnya apa? Jelasnya nafas ya. Jelasnya suara nafas. Apa juga ya, dal karena dia kuat maka disifati dengan sifat syiddah. Dan dal dia mempunyai sifat namanya istifal. Ya, baik. Sifatnya apa? Istifal. Juga disifati dengan sifat infitah. Juga disifati dengan sifat qalqalah.
Nah, kemarin kita sudah bahas tentang qalqalah panjang lebar ya. Sugro, kubro, ma'a kubro sudah kita bahas panjang lebar ya. Jadi tentang bagaimana qalqalah. Nah, baik, saya ulangi. Huruf dal sifatnya yaitu yang pertama adalah jahar, yang kedua adalah syiddah, yang ketiga adalah istifal, yang keempat adalah infitah, dan yang kelima adalah qalqalah. Ya, ya karena Ismat dia enggak ada Ustaz? ya juga ya sama ya. Ismat juga ya sifatnya qalqalah. Ya, saya ulangi. Ya, yang pertama dia sifatnya apa? Yang pertama sifatnya adalah jahar. Jahar, Yang kedua dia syiddah. Yang Idah, ketiga dia Istighfar, istifal. Yang keempat dia Infitah, infitah. Yang kelima dia ismat. Qalqalah atau Yang Ismat, keenam dia qalqalah. Qalqalah. Nah, ada 6 sifat pada huruf dal. Jadi gini teman-teman. Kenapa kok ada 6 sifat berbagai sifat Ustaz? Baik, kita coba pelajari huruf dal yang sukun. Ya. Dia punya sifat apa? Syiddah dan qalqalah. Kalau hanya kita menggunakan sifat syiddah saja, maka qalqalahnya dibuang, dia tidak akan mantul. Misalnya, qul huwallahu ahad. Ahad. Jadi tidak sempurna. Ya, jangan sampai dihilangkan. Nah, ini kesalahan besar juga. Ya, misalnya juga lam yalid wa lam yulad. Nggak bisa. Lam yalid wa lam yulad. Makanya ya semua sifat itu harus digunakan ya syiddahnya dapat fitah istifal ya qalqalah ya. Kalau hanya misalnya dia hanya ini satu sifat saja, dua sifat saja nggak bisa. Jadi memang harus dia semua sifat itu harus apa dibunyikan atau diikuti semuanya. Nah, saya ulangi ya. Jadi tidak bisa hanya satu sifat saja teman-teman. Misalnya banyak banyak latihan lah, banyak latihan misalnya yang sering itu yang sering dal itu adalah dibaca tak. Maliki yaumiddin middin bukan middin. Coba bedakan middin middin. Ada bedanya? Tentunya yang kedua adalah salah. Middin salah. Middin salah. Middin. Dalnya mau keluar tapi terhalang oleh sifat yang syiddah. Ya, dalnya mau keluar terhalang oleh tasdid yang mensifati dia syiddah. Middin. Ya, atau misalnya wa ma adraka ma yaumiddin. Adra wa ma adra ade ide ude bade bide bude ya. Jadi dalnya harus benar-benar kalau kalanya baik. Adraka ma yaumiddin wa ma adraka ma yaumiddin middin. Nah, ya contohnya seperti itu ya. Gini kalau mau sekarang contohnya misalnya cari qalqalah di satu halaman Al-Quran itu sampai menemukan 5 qalqalah misalnya atau 10 qalqalah atau misalnya saya menemukan huruf dal yang 6 huruf dal ya, misalnya baru istirahat 7 huruf dal baru istirahat ya atau misalnya 20 huruf dal misalnya sehari itu dulu saya belajar seperti itu. Jadi satu hari itu baca Al-Quran itu misalnya harus ketemu huruf dal sekian, semua huruf dal sekian. Ya, apalagi sekarang ini latihan ya karena apa? Ya kalau nggak latihan dari sekarang nggak akan betah nanti baca Al-Qur'annya ketika Ramadan. Ya, baru setengah juz sudah aduh ya Allah berat sekali. Ya nggak dilatih dari sekarang, nggak dilatih dari awal-awal. Bukan dari sekarang harusnya dari dulu-dulu ya. Jadi setelah selesai Ramadan tetap baca ya, tetap tadarus. Banyak sekali ya. Ada ya eh Imam Malik ya, terus muridnya Imam Hambal, Ibnu Hambal juga mengatakan apa? Ramadan itu hanya dua, membaca Al-Quran, memberi orang makan, itu aja. Tidak ada aktivitas lain, tidak ada aktivitas yang dilakukan adalah memberi makan dan membaca Quran. Ustaz saya kerja Ustaz, ya, libur kerja. Jangan ya. Beda.
Jadi beda keimanan kita dengan orang-orang dulu itu. Benar-benar ya mereka yakin dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ya. Jadi ya, ketika bertakwa maka Allah akan berikan dia rezeki yang dia tidak duga-duga, ya, dan keluar dan sebagainya. Ya, kalau kita yakin dengan itu, yakin kita. Tapi ada mungkin keraguan sedikit-sedikit ya. Makanya, oh saya nanti harus gawe, kalau nanti gawe masih istilahnya ada istilah anu apa? Indit, tunduh, te indit, butuh, te gini. Nah, dia itu dulu saya waktu di Bandung kayak gitu tuh. Jadi indit, tunduh ya, te indit, butuh ya. Ripuh kayak gitu. Jadi istilahnya kalau bahasa Indonesia ibu-ibu, saya keluar kerja ngantuk ya. Enggak keluar kerja tidak butuh ya kan. Ya, jadi itu mah bahasa apa peribahasa lah gitu dulu di Bandung. Ya jadi ya nggak bisa gitu ya harus pelatihan memang dari sekarang. Baik lanjut ke mana? Lanjut ke huruf zal. Ya huruf zal. Saya ulangi huruf zal. Zal. Z. Z. Bukan begini, bukan z. Z. Dulu siapa yang belajar gigit lidahnya. Kadek mau dikagetin langsung putus, gigit langsung tak gitu. Jadi za itu ujung lidah. Kita lihat dalilnya. Zal itu adalah huruf yang dia ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Saya ulangi lagi. Ujung lidah mengarah ke ujung gigi seri atas. Az, 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 za, za. Dia sifatnya ada rokhawahnya. Za. Kita lihat dalilnya mana? Wadha wa zal wa salul ulya. Saya ulangi. Lil ulya min tarafayhima. Saya ulangi. Wadha wa zal wa salul lil ulya min tarafayhima. Jadi huruf dha, huruf zal, huruf sa dia berada di ulya min tarafayhima. Jadi taraful lisan itu ujung lidah mengarah ke ini lil ulya. Jadi gigi seri atas. Ya, gigi seri atas. Jadi lidahnya ujung lidah mengarah ke taraful lisan mengarah ke lil ulya. Ya, gigi seri atas. Az, az, za, 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 za. Lidahnya dia datar, jangan sampai lidahnya diangkat ya. Misalnya alladhi hadza khata alladhi zi. Zi. Jangan azzi. Enggak bukan digigit lidahnya tapi ujung lidah mengarah ke gigi seri atas. Sifatuha, sifat-sifat huruf ini apa saja sifatnya? Yang pertama adalah jahr, jahrun. Yang kedua apa? Dia rokhawah, dia longgar. Ya istifal, infitah dan juga dia apa? Ismat. Nah, saya ulangi lagi. Ya, dia apa? Sifatnya adalah jahar. Sifatnya juga dia rokhawah, ada longgarnya. Allazi, zi, zi, zi. Ya, misalnya yadzakkaru afala afala yadzakkaru misalnya. Misalnya alladzina yu'minun misalnya. Zalika za za jangan sampai zalika bukan rokhawah kan dia. Ada dia punya sifat rokhawah nama longgar. Z z z za 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 z z za 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 beda itu kon Z Ustaz beda. Kalau za ini za unzila dengan misalnya eh za unzi dengan unzi kan beda. Nah, jadi za sifatnya apa? Jahar, rokhawah, istifal, infitah dan ismat. Nah, melatihannya di rumah beda. Beda zazizu, bazzu, zanzani, zazna boleh di situ nggak apa-apa. Satu misalnya
Az iz uz misalnya. Az iz uz ya. Jangan sampai dia uz 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 bukan. Za sukunnya huruf za itu dia z z dia kebuka. Z z z. Berarti kalau dia sukun bagaimana? Az iz uz az iz uz. Nah, uz uz balik lagi. Uz ya. Nah, sampai di sini bisa difahami teman-teman? Masih latihan Ustaz. Baik. Baik, misal latihannya fayu'adzibuhu Allah fayu'adzibuhu Allahul azab al-akbar. Atau misalnya wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ya. Banyak latihan di juz 30 tuh banyak kok. Ya, banyak tiga latihan di juz 30. Jadi bisa latihan di rumah ya, bisa latihan di rumah azza azzi azzu. Ya, yang paling enteng mah di situ di buku Syafi'i itu ada zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Kalau ragu voice note aja nggak apa-apa. Ya, jadi begitu huruf za ya. Ya, dalilnya adalah wadha wadzalil wadha wadzal wassalu ulil ulya min tarafayhima. Contoh, tolong contoh ketika sukun. Baik, ketika sukun misalnya eh, apa ya sukunnya? Hmm, itu ya tadi ya. Zazi zubaz ya atau misalnya di sini apa? Enaknya sih entengnya buku yang Syafi'i itu katanya gitu misalnya. Sukanya ini. Az iz uz az iz uz ya zazi zubaz zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza ya ya begitu jadi ya zaz ziz zaz ziz zuz misalnya az iz uz misalnya ya jadi dia punya sifat namanya rakhawah. Naam. Baik, bisa dipahami teman-teman? Insya Allah Ustaz. Nah, baik. Saya lupa ngecas lagi ini. Nah, kita lanjut dua huruf lagi dan murojaah di rumah masing-masing ya. Ya, karena saya mohon maaf sebesar-besarnya ya. Tadi HP saya kan nggak dibawa. Nah, terus dipakai sama si anak-anak itu si kecil-kecil itu. Jadi saya lihat baterainya sedikit sih. Baru mulai kok udah merah. Ternyata dipakai tadi hadirin. Ya, saya lupa bawa casan lagi. Ya, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau nanti misalnya dia mati sendiri atau mudah-mudahan sempat 4 huruf ya. Ya, jadi begitulah. Ya, mudah-mudahan sempat 4 huruf insyaallah. Semalam 4 huruf sudah banyak. Baik, huruf yang selanjutnya ada huruf ro. Ya, ini yang sering sering sekali terjadi cadel, ya. Cadel darurat. Tiba-tiba cadel misalnya. Ya, Ar-Rahmanir Rahim misalnya atau misalnya Ar-Rahmanir Rahim, Nir-Rahim misalnya. Tiba-tiba cadel misalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim tiba cadel. Bukan begitu menyebutkan huruf ro ya. Ya, ro itu ro er itu adalah takrir. Takrir artinya bergetar atau dia mengulang ada takrir. Jadi ro itu terus bergetar lidahnya er 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 ya. Rabbi Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim. Ya harus apa? Harus takrir harus gitu ya. Sifatnya apa saja sebelum ke sifat ma huwa dalil ya warra yudanihi saya ulangi warra yudanihi li dhahrin adkhalu jadi warra yudanihi li dhahrin adkhalu jadi apa ra ini yudanihi li dhahrin adkhalu jadi dia
Dia dekat dengan apa? Adkhal itu dekat dengan eh dia nyimpang, inhirafnya dia nyimpang dekat dengan lebih dalam sedikit daripada huruf-huruf yang misalnya huruf lam dengan nun. Ya, lam dengan nun. Yurra yudanihi di zaharin adkhalu. Jadi aduh huruf apa itu? Astagfirullah. Ya, jadi huruf ro latihannya gini. Nah, nah. Jadi dia dekatkan yang ini, yang ini, di sini, getarkan. R, 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 R. Ya, gitu. Apa aja sifatnya? Sifat tuha jahrun. Ya, sifatnya adalah jahar. Apa juga dia? Sud. Ya, tawasud atau bainiyah misalnya. Atau dia sifatnya juga istifal. Dia sifatnya juga apa? Infitah. Dia sifatnya apa juga? Sifatnya izlaq, inhiraf, dan takrir. Paling banyak dia sifatnya. Ada tujuh sifat. Kita ulangi sifatnya jahar. Apalagi? Tawassut. Apalagi? Tawasul Infitah. infitah, Ya. islak, Istifal. Apalagi? istifan, Izlaq. islak, Apalagi? Inhiraf. inhir, Apalagi? takdir, takdir. Takrir. Nah, jadi dia punya sifat itu tujuh. Ya, tujuh. Jadi ro memang harus bergetar. Ya, dia harus bergetar. Tidak boleh dia hanya apa? Hanya misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira itu bergetar nggak lidahnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kira-kira bergetar nggak? Nggak bergetar. Ya. Ra itu bergetar. Ar-Ra. Kecuali dia tabi'iyah atau kebiasaan sejak lahir dan dia misalnya lagi belajar. Nah, ini dimakfuan namanya, dimaafkan. Atau dia benar-benar memang cadel, ya, cadel tidak bisa huruf ro misalnya. Nah, ini namanya dimakfuan, dimaafkan karena memang dia tabi'iyah. Tabi'iyah itu adalah kebiasaannya. Atau dia sudah memang dari sononya, ya, ya tidak bisa gabris gitu, dari sononya. Nah, sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Ya, nanti latihannya biasa. Rori, ruber. Nah, huruf ro juga apa? Dia punya yang sifat aridhahnya itu adalah tarkik dan tafkhim. Muraqqaqah dan mufakhamah. Jadi bisa dia tebal, bisa juga dia tipis. Ya, contohnya misalnya kalau ro baris fathah, maka dia tebal. Ro sukun fathah, maka dia tebal. Ya, ro dumah dia tebal, ro sukun dumah dia tebal. Tipis kapan Ustaz? Tipisnya adalah dan juga ro kalau dia kasrah harithah dia tebal. Ya. Ro kapan tipis? Ro tipisnya ketika apa? Ketika dia kasrah. Ya, ketika dia kasrah dan sukun kasrah. Nah, sampai di sini bisa difahami. Latihannya bisa yauma yafirru yauma yafirrul mar'u min akhi. Yauma yafirru yafirrul mar'u min akhi. Atau misalnya min syarri misalnya atau banyak sekali Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Nah, jadi ro itu bergetar, takrir, ya, takrir bergetar. Jangan sampai dia er, kayak apa? Kayak bule jadinya. Tidak begitu ya, dia tidak begitu. Ya, baik. Selanjutnya satu lagi ya, satu sifat lagi. Terus kita mungkin diskusi ya sebelum baterainya habis ya, lumayan 4% lagi. Ya, baik. Apa tadi? Yang selanjutnya huruf zai, huruf zai.
Huruf apa? Huruf zai. Huruf za atau huruf zai, dia makhrajnya di mana? Ujung lidah ya sejajar dengan gigi seri gigi seri bawah. Ya, saya ulangi lagi. Apa? Ujung lidah sejajar dengan gigi seri bawah. Bagaimana dalilnya apa? Ya, dalilnya adalah sofiruha sadun wa zayun sinu. Ya, saya ulangi adalah dalilnya sofiruha sadun wa zayun sinu. Dan dalil yang kedua adalah ada dua dalilnya. Huruf zai punya dua dalil. Yang pertama tadi sofiruha sadun wa zayun sinu. Dan dalil yang kedua adalah was-sofiru mustakin min huwa min fawqi sanaya sufla. Jadi maksudnya adalah ya sifat yang ini dia ada di sifat apa? Ya, sifat sofir yaitu za dengan sod ya. Sofiruha sodun wa zayun sinu ya. Dan juga was-sofiru mustakin ya. Min huwa min fawqi as-sanaya as-sufla. Naam. Sifat-sifatnya apa saja? Sifat daripada huruf ini yaitu yang pertama sifatnya jahar. Yang kedua sifatnya rakhawah. Yang ketiga istifal. Yang keempat infitah. Yang kelima ismat. Dan yang terakhir yaitu sofir. Ya, sofir. Nah, ya, dia dibaca tarqiq atau dia dibaca tipis. Saya ulangi, dibaca dia tipis. Latihannya az iz uz bisa atau zazizuz bisa. Zazizubaz ya. Zuzan zani zazna minal muzni mazizan zaniza. Atau gini teman-teman. Jadi sering terjadi itu ketika za yang hampir semua huruf ya, bukan za, hampir semua huruf. Yang ketika sukun dumah. Misalnya uz. Ya, jangan. Sukun itu ketika zai sukun dia sifatnya apa? Keadaannya z. Z. Berarti dia begini kalau sukun ya. Misalnya az, iz, u, az. Berarti uz, uz, zazizuz, zazizuz, az, iz, uz. Ya, jadi az, iz, uz. Beda dia bunyinya. Saya ulangi. Az, iz, uz, az, iz, uz. Dia akan beda. Ya, jadi pahami dia bagaimana duduknya huruf yang sukun hampir semua ya ya ketika dia sukun maka perhatikan dia ketika dia dumah maka dumah sukun dumah atau disukunkan dengan dumah maka perhatikan perhatikan dia matinya bagaimana sukunnya bagaimana sukun aslinya misalnya huruf zai tadi z, z, az, iz, uz, zaz, ziz, zuz. Ya, berarti kan? Saya ulangi. Az, iz, uz, zaz, ziz, zuz, zuz, zuz. Ya, z, u, z, zuz, zuz. Ya, nah. Bisa dipahami teman-teman? Bisa latihan tuh. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Atau misalnya wattini wazzaitun. Banyak ya. Sanada'u zabaniyah. Misalnya banyak sekali latihannya. Ya, banyak latihannya di juz amma itu banyak latihannya. Baik, sebelum HP ini meninggal dunia hadirin tinggal 2%. Ada yang mau didiskusikan silahkan boleh. Silakan teman-teman kalau bertanya, Pak. Silakan. Silakan, Eka. Ya. Afwan Ustadz, saya masih penasaran tadi ketika za disukunkan misal wa iz qala gitu, benar nggak gitu Ustadz?
Ulang coba enggak kalau terlihat jelas. Wa idz qala. Wa idh qala gitu. Iya. Khair insyaallah. Kadang Berhati-hati. Berhati-hati heeh, kalau zal itu sukun itu biasa dia dipantulkan. Contohnya wa idz qala rabbuka lil mala wa idz qa. Kenapa dia bisa mantul? Karena tidak sempurna sukunnya. Wa iz qa, wa iz qa, iz qa. Jadi habiskan. Wa iz qala rabbuka lil malaa'ikati seperti itu. Oke. Iz wa iz qa. Yang buat ragu yang apa gimana? ya ragu aja kadang terlalu tebel ke dot gitu. Ya. Kalau dia tidak mau tebal, datarkan lidahnya. Eh, Az, iz uz. Nah, iz oh, posisi itu ya. Az, eh, kalau dha gini, au, au, ini dha. Yadha misalnya, idha, adha, ya. Beda dengan adza, idza, udza. Beda kan suaranya? iya beda. Ya, nah jadi jangan Nah, dinaikkan lidahnya. oh Nah, wa ilqa. Kenapa dia dinaikkan lidahnya Ustaz? Karena mempersiapkan huruf qa kayaknya. Wa ilqa jadinya begitu. Wa iya. ilqa il jadi tebal ya nih. Ilqa. Habiskan terus satu-satu hurufnya. Wa Baik. ilqa il kalau dia ilqa berarti dia sudah masuk huruf qaf itu. Ya, jangan dulu. Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Nah, seperti itu. Nah, Kalau itu bertemu dengan huruf apa Ustaz? Kalau itu berduduk dengan huruf yang istilah, kalau ketemu dengan tak wa'id ta'adzana gitu kan, wa'id wa iz ta langsung biasa aja ya Ustaz ya. ya wa iz ta. Wa'id ta'adzana. Oke Ustaz, Nah, jazakallah. baik, syukron. Baik, khair insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan dulu malam hari ini. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan dengan baterai ya. Karena ini tinggal 1%. Biasanya 1% itu agak kuat sedikit sih. Bisalah closingan. Baik teman-teman, mohon maaf atas eh, kekurangan pada malam hari ini. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mudah-mudahan ada setiap huruf yang dipelajari yang dibaca menjadi wasilah nanti kita bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang dipelajari malam hari ini adalah menjadi ilmu yang bermanfaat, bisa diajarkan ke orang banyak, ke umat. Dan tentunya jangan sampai kita yang berhenti belajar Al-Quran, karena Al-Quran lah akan membela kita di hadapan Allah sampai ke surganya. Sampai misalnya kalau bisa bahasanya sampai penempatannya Al-Quran akan mengajak kita sampai penempatan ya. Ma'asafarah kiramin bararah, dia bersama malaikat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, syukran lakum. Jazakumullahu khairan katsira wa ahsanul jaza. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita keistiqomahan di dalam dada kita. Allahumma rzuqna al-istiqamah, ya Allah berikan kami keistiqomahan dalam hal kebaikan. Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan dan mudah. Dan yang terakhir, Allahumma arhamna bil Qur'an, ya Allah rahmati kami dengan Al-Quran, ya Allah satukan kami dengan Al-Quran, ya Allah lindungi kami ya dengan perantara Al-Quran. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak teman-teman. Silakan boleh ditutup lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Jazakallahu khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga Allah mudahkan segala urusan Ustaz ya, dan juga dilancarkan. Jazakumullahu khairan katsira buat semua teman-teman yang sudah hadir ya, semoga Allah senantiasa istiqomahkan kita, dan besok insyaallah akan ada sesi talaki ya sama Ustaz ini tentunya insyaallah. Sekali lagi selamat beristirahat. Mohon maaf bila ada kesalahan yang kurang, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin live teman-teman. Nah,